Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu pada bulan Ramadan kali ini 1444 Hijriah. Salat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya menyampaikan daripada keutamaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hafiz fi Syahril Lubab Al-Hadis yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawat kalian kepadaku merupakan penghancur. Maksud penghancur di sini yaitu adalah dosa-dosa kalian, seperti air yang dipadamkan api, yang memadamkan apinya. Sehingga sebagaimana dikatakan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu menghancurkan dosa-dosa daripada air terhadap papan yang hitam. Abdullah bin Aziz bin Suaid meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, siapa saja yang membaca salawat kepadaku setiap Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya selama 80 tahun. Lalu aku bertanya, wahai Nabi, bagaimana aku bersolat kepadamu? Nabi Muhammad SAW menjawab, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu kamu anggap sah. Penjelasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang hamba yang berdoa kecuali di antara dia dan langit ada penghalang, sampai dia membaca salawat kepadaku, maka penghalang itu doanya akan diangkat. Bahwasanya kata para ulama terdahulu, apabila kita berdoa itu disunatkan atau diwajibkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, siapa saja yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat 70 kali kepadanya. Dalam hal ini silahkan memilih sedikit maupun banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad mauqufnya. Sebagian ulama tasawuf pernah bercerita, aku memiliki seorang tetangga yang melampaui batas. Siang dan sorenya dan malamnya juga dia selalu mabuk, sering minuman keras atau khamar. Aku sudah menasihatinya, namun dia tidak mempan. Dia kusuruh untuk bertaubat, malah dia tidak. Ketika dia meninggal, dia bermimpi bahwasanya dia melihat kedudukan tertinggi. Dia memakai pakaian hijau di surga, pakaian kebesaran dan keagungan. Aku bertanya kepadanya, kenapa engkau bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Lalu dia menjawab, pada suatu hari aku mendatangi majelis seorang ulama, orang soleh. Lalu aku mendengar kata ulama tersebut mengatakan, siapa saja yang mengucapkan salawat kepadaku, pada Nabi Muhammad SAW, dan mengeraskan suaranya, dia pasti masuk surga. Dia lalu mengeraskan salawatnya. Aku mengeraskan salawatnya. Hadirin yang ada di majelis tersebut juga mengeraskan suaranya, sehingga aku mendapatkan ampunan dan rahmat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya kepadaku. Lalu di dalam kitab Muhtarul Ahadits dijelaskan
bahwasanya telah datang padaku utusan Rabbku, lalu dia berkata, barang siapa di antara umatmu bersalawat untukku sekali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 kebaikan baginya, menghapuskan daripada 10 keburukan, ditinggikan kedudukannya atau derajatnya sebanyak 10 derajat, dan dia diberikan kepadanya hal yang serupa dengan kesemuan itu. Penjelasan hadis ini yaitu menerangkan bahwa tentang keutamaan membaca salawat Nabi Muhammad SAW itu, barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sekali saja salawatnya, maka ia akan mendapatkan 4 macam pahala. Yaitu yang pertama, dituliskan baginya 10 amal kebaikan. Yaitu yang kedua, 10 macam dosa. Yang ketiga, diangkat 10 derajat baginya. Dan yang keempat, ia mendapatkan imbalan yang serupa dengan tersebut atas Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya surah yang saya bacakan tadi tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan baginya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Semoga Allah kita mendapatkan hidayah dan kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.